Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita kembali melihat dan belajar lagi dalam Renungan Gembala. Dan kita akan belajar pada hari ini sebuah topik tentang Bahtera Nuh. Dan kita tahu bagaimana Bahtera Nuh itu dikaitkan dengan air bah yang menimpa dunia pada saat itu. Nah, kita melihat, mari kita buka firman Tuhan, kitab Kejadian pasal yang ke-6. Saudara-saudara, kalau kita belajar dan melihat tentang Kejadian pasal yang ke-6, maka kejahatan manusia itu sungguh memilukan hati Tuhan, begitu ya. Sehingga Tuhan membuat sebuah keputusan bahwa Dia akan memusnahkan segala yang hidup di muka bumi. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan, dan Nuh diminta oleh Tuhan untuk membangun bahtera. Nah, kita melihat saudara-saudaraku pada ayat yang ke-14 pada pasal 6 kitab Kejadian 6 ayat 14 dari 13 saya baca dulu. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagiku sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Demikian kalau kita melihat bagaimana Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera. Yang menarik sekali saudara-saudaraku, di dalam pembuatan bahtera ini, di sini tidak disebutkan sedikit pun bahwa Nuh harus membuat jendela. Semua tertutup rapat dan berpetak-petak di dalamnya. Dan tingginya sudah diberitahu Tuhan, lebarnya juga, panjangnya juga sudah diberitahukan oleh Tuhan. Dan saudara-saudaraku, pada saat air bah turun, saudara-saudaraku, 40 hari, ya, itu seluruh bumi habis semuanya binasa. Dan saudara-saudara, saat air bah itu akan surut. Nah, di sini menarik sekali yang kita mau belajar untuk merenungkannya. Yang pertama yang harus kita tahu dulu tadi bahwa air bah itu dibuat oleh Tuhan, didatangkan dengan begitu rupa oleh karena kejahatan manusia. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Nuh, 3 anaknya dan 3 menantunya, istrinya, jadi ada 8 orang itu yang selamat. Jadi hanya karena kasih karunia Tuhan, Nuh beroleh selamat. Ya, saudara-saudaraku, kalau kita baca Kejadian 6 ayat yang ke-8 dikatakan, tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, saya tidak berbicara tentang kasih karunia itu kita hari ini renungkan, tetapi saya mau kita bersama-sama belajar tentang bahtera Nuh ini tadi. Sekali lagi saya katakan bahwa pada waktu pembuatan bahtera Nuh tidak ada disebutkan membuat jendela. Tidak ada. Tetapi saudara-saudara, pada pasal 8 ayat yang ke-6 kita melihat sebuah hal yang luar biasa yang kita bisa renungkan. Sesudah lewat 40 hari, nah air bahnya mulai surut saudara-saudaraku, sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Jadi Nuh lah yang membuat ada tingkap. Ada sebuah lubang begitu di atas daripada bahtera itu. Dia buat tingkap itu. Dan saudaraku, lalu ia melepaskan seekor burung gagak. Dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Nah, dilepaskannya burung gagak. Waktu dilepaskannya burung gagak itu tidak ada satupun pengertian atau tidak ada satu tanda yang bisa dia dapatkan. Oh, burung gagak itu pulang dan pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Tetapi kemudian ayat 8, kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat
apakah air itu telah berkurang dari muka bumi? Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh di dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung itu mendapatkan Nuh, dan pada waktu paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Saudara-saudara, waktu dia membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu, yang di atas begitu, ada lubang yang memang sengaja dibuatnya, dia melepaskan burung gagak. Tidak ada sesuatu yang bisa didapatinya sebuah pengertian. Pulang dan pergi burung gagak itu sampai kering. Tapi pada waktu burung merpati, dia mendapatkan sesuatu pengertian. Saudara-saudara, bagi saya ini sesuatu yang menarik sekali yang perlu kita renungkan. Air bah itu di luar, ya begitu ya, itu sebelum datangnya semuanya air bah itu meluap di muka bumi, ada hujan, ada badai, seluruh mata air keluarkan air, dan luar biasa saudara-saudaraku, itu pastilah gelombang yang luar biasa yang dialami oleh Nuh, anak dan istri dan menantunya, 8 orang mereka di dalam bahtera itu. Tetapi saudara-saudara, sengaja Tuhan tidak buat jendela. Bagi saya, bagi kita, itu menjadi sebuah hal yang sangat menarik, karena saudara-saudara, di dalam badai, kalau kita bawa kepada kehidupan kita, dalam perenungan kita hari ini, badai yang begitu luar biasa di luaran, sengaja supaya Tuhan tidak memperlihatkan badai itu, supaya juga Nuh tidak melihat badai itu, tidak melihat betapa berat, betapa parahnya keadaan di luar. Dan biarlah Nuh hanya di dalam bahtera punya sebuah kepercayaan, keyakinan bahwa Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan yang memelihara. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini, saudara-saudaraku? Betapa banyaknya badai di luaran sana. Berita-berita lah yang begitu mengejutkan, kadang-kadang mengkhawatirkan kita. Berita-berita buruk yang kita dengar. Adakah itu hari-hari ini membuat kita menjadi takut dengan segala halnya? Dengan semua apa yang diberitakan, apa yang kita dengar. Lewat mass media, media elektronik, televisi, atau apa saja. Perkataan orang. Saudara-saudaraku, ini menjadi sebuah hal yang harusnya menjadi bagian dalam diri kita untuk menutup semuanya. Hal-hal yang membuat kita melihat atau mendengarkan, masuk itu semua ke dalam pikiran dan hati kita. Kita harus tutup semuanya. Di dalam hati batin kita punya sebuah kepercayaan bahwa Tuhan memelihara, Tuhan sanggup menolong. Nah, Nuh tidak bisa melihat kiri kanan, keluar, saudara, tidak bisa. Tapi yang menarik sekali, tingkap dibukanya di atas. Bagi saya dan saudara, ini menjadi sebuah hal yang menarik sekali, karena kita melihat ke atas. Kita melihat bahwa ada Tuhan yang sanggup memberi kita sebuah pengertian. Dilepaskannya burung merpati yang memberikan dia pengertian. Burung merpati adalah sebuah simbol, lambang daripada Roh Kudus. Dan kiranya melalui burung merpati itu, Nuh mendapatkan sebuah pengertian yang luar biasa. Dilepaskannya burung merpati itu kembali, berarti artinya tidak ada tempat dia untuk hinggap. 7 hari ditunggunya, burung merpatinya pergi, tapi kembali dengan membawa sehelai daun pohon zaitun segar. Kata pohon zaitun segar artinya sudah tumbuh pucuk. Sudah mulai sesuatu yang namanya kehidupan sudah mulai ada pada tanam-tanaman dibuat oleh Tuhan. Itu artinya bahwa air sudah mulai surut.
Lalu 7 hari kemudian lagi dilepaskannya lagi dan tidak kembali lagi. Artinya benar bumi betul-betul sudah surut. Saudara-saudaraku, air bah, maksud saya air bah itu sudah betul-betul sudah surut, saudara-saudaraku, pada permukaan bumi. Jadi saudara-saudaraku, Nuh itu mendapat sebuah pengertian akan surutnya air bah itu melalui Roh Kudus. Saya yakin itu menjadi bagian kita, pengertian kita. Burung merpati itu Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, kalau kita membuka tingkap langit, tingkap kita ke langit ya, membuka perhatian kita ke atas, maka sebenarnya Roh Tuhan akan memimpin, memberitahu kita banyak pengertian-pengertian yang indah. Itu sebabnya pada hari ini saya mengajak kita hari ini. Saya mengharapkan kita merenungkan kebenaran ini. Kisah yang sangat menarik bagi saya, bahwa sebenarnya dalam menghadapi banyak sekali gonjang-ganjing dunia, virus corona, dan setiap hari diupdate jumlah orang-orangnya yang sudah menderita, yang terinfeksi, yang meninggal. Dan jarang kalau yang saya lihat tuh orang memikirkan yang sudah sembuh. Kadang-kadang nggak menjadi perhatian yang sudah sembuh. Pokoknya berapa yang terinfeksi, berapa yang sudah mati. Itu yang membuat kita kadang-kadang ketakutan. Saudara-saudara, jangan pernah engkau takut menghadapi semuanya. Justru karena engkau takutlah, maka imunitas tubuh Anda dan saya akan turun kekuatannya. Imunitasnya akan turun, maka virus bakteri yang lain pun, tidak mesti virus corona, itu akan gampang masuk kepada tubuh kita, gampang menyerang tubuh kita. Itu sebabnya pada hari ini saya mengajak kita semua, tutuplah rapat-rapat semuanya dalam suasana hati kita, pikiran kita terhadap semua berita-berita buruk yang ada di luaran sana. Tapi biarlah kita di dalam bahtera kita tetap percaya akan penjagaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kau takut menghadapi semuanya. Jangan jadi fobia. Jangan oleh karena sesuatu hal yang kita dengar, akhirnya kita ketakutan. Saya agak khawatir nanti kita mati bukan karena virus corona, tapi mati karena ketakutan kita. Saudara-saudara, berhati-hati itu perlu. Berhati-hati itu penting. Tapi takut itu jangan, saudara-saudaraku. Yakinkan diri saudara dalam pemeliharaan penjagaan Tuhan selalu. Bukalah hati saudara untuk melihat ke atas. Dan berharaplah pada Tuhan dalam hidup saudara. Maka Roh Tuhan akan memimpin hidup saudara. Dia akan menuntun saudara, memberi saudara pengertian. Langkah apa yang sudah dilakukan dalam hidup saudara. Semasa dalam Anda menjalani kehidupan dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita semuanya, kiranya perenungan ini biarlah menyemangati kita. Tetap kita semangat terus mengerjakan banyak hal-hal yang luar biasa di dalam dunia ini. Tuhan memberkati, haleluya.